Orang ini telah menguping di kamar sebelah untuk waktu yang lama. Hari ini, saya tidak tahan lagi dan membuat lubang di dinding. Lalu masukkan kamera mini. Namun, pemandangan berikut tidak akan seperti yang Anda bayangkan. Di sisi lain adalah sekelompok pencuri. Mereka memukul kaki tangan dan mengikatnya ke meja. Kaki tangan mengatakan bahwa saya baru saja berbicara tentang rencana merampok bank. Biarkan pacarnya mendengarnya. Sama sekali tidak mengungkapkan kepada orang lain. Lihat kaki tangan yang jujur. Kakak laki-laki itu tidak ragu-ragu. Beri dia pukulan secara langsung. Orang yang mengintip ini terkejut. Segera mengeluarkan ponsel saya untuk memanggil polisi. Tapi dia ingat anak itu bilang dia mencuri bank atau semacamnya. Dia segera berubah pikiran. Sebenarnya, dia mengalami kecelakaan. Tidak hanya kehilangan istri dan putrinya, tetapi juga kehilangan kaki untuk menghasilkan uang ini. Kemiskinan membuatnya sangat menderita sehingga dia bahkan tidak bisa membayar tagihan listriknya. Jadi kesempatan langsung untuk menjadi kaya seperti ini. Tentu saja dia ingin bergabung juga. Jadi dia diam-diam mengawasi mereka selama berhari-hari. Menemukan ini adalah kelompok pencuri yang sangat berpengalaman. Target mereka adalah bank sentral di sebelah. Hatinya juga sangat besar. Mereka menggali terowongan di dalam tanah. Langsung ke bagian bawah perbendaharaan. Waktu aksi adalah pada hari Natal minggu depan. Sementara polisi melonggarkan penjagaan mereka. Bertindak cepat ambil semua uangnya. Rencana ini telah membuatnya lebih menarik bagi saya untuk mendengarkan. Karena dia menyadari bahwa terowongan itu ingin mencapai bank. Maka harus pergi ke bawah rumahnya. Dan cara mereka mentransfer uang adalah untuk membawa uang curian dari bank. Masukkan semuanya ke dalam mobil kecil yang bisa dipindahkan. Lalu biarkan mobil melaju ke tempatnya. Dia tiba-tiba datang dengan sebuah ide. Adalah menggali terowongan di bawah rumah saya. Ini juga merupakan posisi tengah selama pergerakan kendaraan. Hanya mobil yang lewat di sini. Saya akan segera mencurinya sebentar yang disebut tol. Seperti ini. Hari kemakmuran sudah dekat. Lalu 2 hari sebelum tanggal aksi, seorang wanita tiba-tiba muncul di kamera. Hancurkan semua rencananya. Dia tahu orang ini. Itu orang yang baru saja datang untuk menyewa rumahmu bernama Amina. Dia tidak berniat untuk menyewakannya pada awalnya. Tapi lihatlah mereka yatim piatu. Amina juga seorang penari tiang. Dia langsung setuju, itulah pria. Saya pikir saya ayam tapi ternyata nasi. Setelah memikirkannya sebentar, akhirnya aku mengerti. Sekelompok pencuri berpengalaman. Bahkan rencana merampok bank sudah selesai. Bagaimana bisa tidak menyadari keberadaan dia? Menjadi lumpuh saja tidak bisa menjadi ancaman. Jadi kirim saja Aminah. Berpura-pura menjadi penyewa datang untuk memantau Anda. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Agar rencananya berjalan lancar. Dia diam-diam memasukkan obat ke dalam anggur Aminah. Setelah koma, ikat dia. Tapi hitung banyak. Lupa orang lain. Adalah Putri Amina. Gadis ini biasanya tidak suka bicara. Tidak terlihat sangat pintar juga. Jadi dia bahkan tidak menyadarinya. Tapi siapa sangka gadis yang memanfaatkannya untuk tidak menyadarinya. Mengikuti terowongan ke sarang pencuri. Pada saat dia menemukan bahwa dia ingin menyelamatkannya, sudah terlambat. Karena mereka kembali. Sekelompok pencuri akan merampok bank. Dan pria ini akan mencuri kembali dari mereka. Pencuri menggali terowongan ke bank. Tapi terowongan itu tepat pada waktunya untuk lewat di bawah rumahnya. Jadi dia punya ide. Hanya perlu truk uang untuk melewati tempatnya. Dia akan mengambil satu bagian sebagai tol. Rencananya telah diatur dengan sempurna. Maka pada saat kritis bersiaplah untuk bertindak. Gadis kecil di rumah itu melewati terowongan lagi. Masuk ke sarang pencuri. Jika ketahuan, maka rencanamu untuk mencuri uang akan terungkap. Tapi untungnya dia tidak bodoh. Ketika melihat pencuri kembali, dia segera bersembunyi di sudut. Dan juga saat ini, dia telah menemukan rahasia yang lebih besar.
Di grup mereka kali ini ada satu orang lagi. Dan orang itu adalah kepala departemen kepolisian di sana. Dia bilang aku akan membantu kalian melarikan diri setelah bekerja. Sesuatu harus dibagi rata 5-5. Ada satu hal lagi yang penting. Di perbendaharaan ada beberapa peti yang tidak bisa disentuh. Di dalamnya ada uang orang misterius. Siapapun yang menyentuhnya harus mati. Dia mendengarkan mereka berbicara selama 1 jam dalam ketakutan. Tunggu mereka pergi. Maka ada kesempatan untuk membawanya kembali. Tetapi ketika satu sisi baik-baik saja, sisi lain mengalami masalah. Sejak mengetahui bahwa Aminah adalah mata-mata, dia mengikatnya selama berhari-hari. Setiap kali kakak laki-laki menelepon, Aminah menolak untuk bekerja sama dengannya. Jika itu masalahnya, pihak lain pasti akan curiga. Dia tidak berdaya untuk memberitahu Aminah tentang rahasia putranya. Jadi dia bisa berada di sisinya. Ternyata di hari pertama ibu dan anak itu hidup, dia memperhatikan anomali gadis itu. Gadis itu tidak bisu, tapi tak pernah berbicara dengan orang lain, termasuk ibunya. Tapi situasi ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Sampai hari ini, dia tahu dia sedang berbicara dengan anjingnya lagi. Dia sangat penasaran saat itu. Jadi dia menempelkan gagang telepon ke kera anjing itu. Tak disangka merekam cerita menakutkan. Gadis itu berkata ketika dia berusia 4 tahun. Disalahgunakan oleh bos di kamar sebelah. Setelah itu, dia mengancamnya untuk tidak memberitahu siapapun. Jika tidak akan membunuh. Sejak itu, dia takut berbicara dengan siapapun karena takut. Aminah merasa hancur setelah mendengar itu. Dia segera memberitahunya. Baru saja Anda bekerja sama dengan saya. Tidak hanya mendapatkan 1 jumlah. Saya juga akan membantu putri Anda membalas dendam. Memecahkan nama orang tua itu. Baru kemudian Aminah setuju. Jadi cobalah untuk tersenyum. Beritahu orang tua itu bahwa aku baik-baik saja. Jadi di dalam dan di luar, semuanya terpecahkan. Tapi memang benar perhitungan manusia tidak sama dengan perhitungan surga. Pencuri tiba-tiba berubah pikiran. Bawa truk uang asli. Ubah menjadi kotak kecil dengan jaring di sekitarnya. Seperti ini, pergerakan akan lebih stabil, uang tidak akan rontok. Dia depresi sekarang. Rencana yang dia kerjakan dengan sangat keras seperti sungai ke laut. Sadarilah mereka memiliki 2 jam tersisa untuk bertindak. Dia juga tidak peduli dengan keselamatan saya tetapi pergi ke terowongan dulu. Masuk ke kas bank. Lalu mengambilnya. Tapi dia juga sangat waspada. Dia tahu mereka berada di bawah perlindungan kepala polisi. Pasti tidak akan ketahuan. Jadi beralih untuk mendapatkan uang di dada orang misterius itu. Juga memberi harga pada pencuri. Katakanlah mereka lolos dari polisi. Pasti tidak bisa lepas dari kejaran orang misterius itu. Dan itulah satu-satunya cara untuk membantu Aminah menyingkirkan kakaknya. Tapi dalam perjalanan kembali, pencuri mengatakan jam 8 tetapi bertindak lebih awal. Dan mereka memasuki terowongan. Jadi apa yang harus dia lakukan? Tolong nantikan bagian selanjutnya. Sampai jumpa lagi.